Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. Salam hangat untuk seluruh sobat penyiaran yang ada di Provinsi Jawa Barat. Salam jumpa dengan saya Cynthia dalam program Jawara Ngejat. Jawa Barat juara ngobrol jeung pejabat. Di sini kita akan membahas terkait dengan penyiaran. Kenapa? Karena penyiaran itu adalah ruh yang paling penting dalam dunia perkomunikasian. Ya, khususnya nih di era digitalisasi saat ini, penyiaran juga harus ikut modern. Tentunya harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, ada satu lagi nih, salah satu cita-cita dari Gubernur Provinsi Jawa Barat kita, yakni Bapak Ridwan Kamil, dalam pemerintahannya adalah mewujudkan bagaimana Jawa Barat itu menjadi provinsi digital, atau kita kenal dengan Jabar Digital Service, atau Jabal Digital Provinsi. Nah, oleh karena itu, untuk membahas itu semua, telah hadir di samping saya salah satu ketua dari Komisi 1 Provinsi Jawa Barat. Saya ucapkan selamat datang Bapak kepada Bapak Bedi Budiman SIP MSI. Wilujeng siang Bapak. Wilujeng siang, sehat Cynthia, Bapak. Pangestu, Sampurasun Bapak. Rampes. Ya. Selamat berjumpa dengan saya Cynthia di sini. Mungkin untuk beberapa menit ke depan nih Pak, kita akan ngobrol terkait dengan lembaga penyiaran nih Pak yang ada di Jawa Barat. Ya. Mungkin isu-isu nanti terkait analog, kemudian nanti akan berpindah ke digital dan lain sebagainya, nanti kita akan kupas habis ya Pak ya. Tentunya untuk seluruh sobat penyiaran. Nih saya mengingatkan terlebih dahulu nih untuk tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan ya Pak ya. Dimanapun kita berada harus tetap menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tetap tidak berkerumun. Tapi karena kita sedang berdialog nih ya Pak ya, kita buka saja nih maskernya ya Pak ya, kita bicara santai aja. Yang penting jaraknya. Yang penting jaraknya saja ya Pak ya. Tidak apa-apa, ada jarak di antara kita, yang penting kita ngobrol ya Pak ya. Oke, mungkin sebelum nanti kita ke poin nih ya Pak, saya akan bertanya tentang Bapak terkait dengan penyiaran, kemudian terkait dengan lembaga penyiaran. Saya mau tahu dulu nih, adakah pengalaman Bapak semasa kecil nih terkait dengan dunia penyiaran seperti mendengarkan radio atau apa? Bisa di start nih Pak? Penyiaran. Hatur nuhun Teh Cynthia, sobat-sobat pendengar. Jadi bisa dikatakan bahwa masa kecil dan remaja saya itu tidak jauh dari radio, begitu ya. Jadi yang menginspirasi saya waktu kecil yaitu radio, begitu ya, dari dongeng-dongeng radio ya, mulai dari dongeng serius begitu ya, jawara begitu, dongeng bobodoran ya, sampai dongeng horor. Itu betul ya, horor tuh kita ini anak-anak itu bisa berkumpul ngariung begitu ya, sama-sama mendengarkan, jendela ditutup gitu kan, ameh menambah suasana seremnya begitu kan. Nah, jadi dan hasilnya justru imajinasi kita, karena kita hanya mendengarkan secara audio begitu kan, hidup sekali begitu kan. Apa yang dikisahkan oleh para pengisah atau pendongeng di radio itu kan menjadi subjektif dalam arti kenikmatan tersendiri yang masing-masing gitu kan, menggambarkan dari sosok-sosok yang antara sosok dan ceritanya itu kan menjadi kenikmatan tersendiri ya. Dan itu karena merangsang imajinasi ya, kan. Beda begitu audio, visual, sudah kita alur pikir kita betul-betul diarahkan untuk sebagaimana kehendak dari si sutradara itu sendiri begitu. Tapi kalau radio begitu kan itu mengembangkan imajinasi. Itu anak-anak. Masa remaja apalagi. Masa remaja waktu itu di masa saya itu masih zaman kaset, pita kaset begitu kan. Masih ya. Jadi itu pokoknya saya jadi malu mendengarnya ya. 80-an 90-an itu pita kaset begitu ya. Nah, harganya itu tidak umum untuk bisa kebeli. Masih mahal. Jadi sehingga kita suka ngebajak aja kan, merekam atau ada double deck begitu ya, direkamin tuh satu-satu lagunya terus sebagainya. Tapi kan tidak praktis. Ya. Yang praktis ya mendengarkan dari radio. Dan radio itu selalu ada lagu-lagu terbaru, teranyar. Nah, kita itu berinteraksi dengan si penyiar radio itu sendiri begitu ya, sehingga
ya masa remaja kan masa eksistensi begitu ya. Sehingga apa geng motor saya misalnya kan berkunjung ke satu radio lalu kemudian kirim salam gitu kan untuk para gadis idamannya gitu kan. Oh iya tentu itu ke hati itu aduh rasanya gimana gitu kalau si Neneng Gonjreng itu Neneng Gonjreng. Iya. Jadi artinya ya seperti itulah ya antara dunia penyiaran dan kehidupan sosial manusia begitu ya. Ada ininya. Nah, jadi itu pengalaman saya begitu kan. Dan memang ketika saya berkesempatan berkunjung kembali ke radio begitu ya. Berbeda sekali, mau nostalgia begitu ya. Tapi keadaannya sudah jauh berbeda begitu ya. Nah, inilah yang menurut saya memang di era disrupsi teknologi ya, di mana sekarang ini era pertarungan kreativitas, inovasi, termasuk teknologi yang paling mempengaruhi gitu ya, inovasi teknologi. Ini mau tidak mau yang hal-hal yang konservatif ini menjadi hilang gitu kan atau terkalahkan gitu. Nah, makanya kita harus cari nih solusi bersamanya begitu Neng Cynthia begitu ya. Nah, Pak, tadi kan Bapak bilang jauh sekali nih antara era radio zaman Bapak dulu hingga saat ini. Nah, jauhnya seperti apa sih Pak? Bisa diberikan contoh? Ya, jadi jauhnya yang namanya remaja, kegiatan remaja misalnya ya. Terus selalu ada dongeng tadi yang saya ceritakan sebagai ini, ada lagu. Nah kan persoalan lagu sekarang mau kapan apapun lagu apa ya kita bisa tinggal di HP begitu kan. Jadi sudah tidak ada ini lagi, nggak perlu beli kaset nggak, gitu ya. Jadi kapan saja. Ya gitu kan. Anak muda zaman sekarang. Ya begitu kan. Yang kedua dongeng kelihatannya karena memang primadona acara zaman dulu itu ya kelihatannya dari sisi produksi dongeng ini karena memang lesunya radio itu sendiri mempengaruhi kepada kreativitas untuk memproduksi satu dongeng seperti itu. Nah begitu. Ya keadaan yang mengagetkan adalah kemudian ada perubahan yang sangat signifikan dari minat para usaha ya industri terhadap radio begitu kan. Nah ini harus dicarikan solusinya begitu ya. Yang pertama ya banyak hal lah ya yang nanti mungkin Cynthia bisa kita sama bahas begitu kan. Yang pasti sekarang ini kalau saya berkunjung ke radio yang berada di pelosok itu yang ada towernya masih ada tetapi orangnya SDM-nya itu rangkap jabatannya luar biasa begitu ya. Dia produser, dia penyiar, dia pemilik bahkan dia juga yang mengatur musik ya, musik director begitu kan. Lalu kemudian dia berjualan ya, kalau misalnya ada konsumen, misalnya konsumen obat dan sebagainya begitu. Jadi multi talent luar biasa, tapi itu karena keadaan, karena memang harus survive dan efisien mungkin ya. Gitu. Oke Pak, kan di Jawa Barat ini nih Pak, untuk menginformasikan kembali kepada Bapak, kita tuh lembaga penyiaran tuh paling banyak Pak, se-Indonesia, Jawa Barat itu. Hampir saat ini kurang lebih itu, baik itu lembaga penyiaran swasta, publik, lokal maupun komunitas dan berlangganan itu kita hampir 437 nih Pak. Dibanding seluruh provinsi yang ada di Indonesia, kita itu paling banyak. Nah, menurut Bapak, apakah ini efektif atau tidak gitu dengan banyaknya radio seperti ini untuk memberikan informasi ini kepada halayak? Ya, mengukurnya mungkin tidak dengan kuantitas itu dulu, begitu ya. Tetapi kita harus melakukan riset sebagaimana seberapa jauh dampak yang ditimbulkan dari penyiaran daerah yang dimaksud tadi, gitu kan, terhadap warga Jawa Barat, gitu. Kan ada 50 jutaan nih warga Jawa Barat ya. Seperti apa atensi mereka terhadap penyiaran lokal, baik itu radio maupun TV, televisi lokal begitu kan. Nah, dari situ baru kita melihat begitu kan kebutuhan objektifnya seperti apa gitu. Nah, kan tadi berbicara kita balik lagi ke belakang Pak ya. Untuk radio atau radio aja kita berbicara radio zaman dahulu sama sekarang itu berbeda. Tadi SDM-nya pun ada yang rangkap jabatan gitu. Nah, dengan adanya sedikit mungkin kekurangan ya Pak ya, mungkin karena ekonomi juga atau memang minat masyarakat yang sampai saat ini
kurang ya Pak, bahkan anak muda itu memang beralih ke media sosial ya Pak ya, dibandingkan dengan mendengarkan radio, lebih baik mendengarkan di handphone dan lain sebagainya. Nah, harapan Bapak ke depannya untuk lembaga penyiaran radio ini seperti apa gitu? Ya, jadi kan kata kuncinya adalah bagaimana mengembalikan minat masyarakat terhadap radio ya, dan TV lokal ya, penyiaran misalnya. Mengembalikan itu dulu, giroh itu dulu. Nah, yang pertama dalam jangka pendek itu bagaimana agar survivalnya para penyiaran, lembaga penyiaran di daerah ini bisa survive. Saya sampaikan misalnya dari belanja iklan pemerintah. Ya. Satu itu, karena kan pemerintah itu banyak, ada puluhan dinas gitu kan dan cabangnya. Kemudian ada pemerintah daerah, nah, ini kan yang saya maksud provinsi ya, provinsi aja udah puluhan. Kemudian ada pemerintahan kabupaten kota begitu kan. Nah ini bisa sama-sama nih para anggota dewan dan provinsinya dan eksekutifnya ini memenuhi kepedulian gitu kan. Jadi ada segmen khusus begitu kan yang harus diiklankan di sosial di radio. Terus kemudian BUMD, ya BUMD juga kan ada yang bagus, misalnya Bank Jabar nih, ya di skala provinsi ada, ya ada kerjasama. Jadi kemudian di di cabang-cabang kan ada di tingkat kabupaten kota, Bank Jabar juga harus beriklan di situ, begitu kan. Kan ada marketing kan, biaya marketing, ada biaya CSR bahkan begitu ya, itu bisa dibelanjakan di situ. Nah. Kebutuhannya adalah kemudian seberapa kreatif itu kan lembaga penyiaran ini dalam mengiklankan hal-hal tersebut begitu. Karena kan kalau untuk iklan layanan sosial ini kan biasanya menjemukan begitu ya. Nah, bagaimana ini? Ada insentif dulu gitu kan agar memproduksi sesuatu yang kreatif. Misalnya tadi yang saya sampaikan pada saat talk show dengan Pak Gubernur, itu misalnya ada seperti kuis begitu kan. Kalau akan ada partisipasi, jadi publik tidak hanya mendengarkan tapi juga berpartisipasi begitu, ada hadiahnya sehingga ada interaksi begitu kan antara itu, sehingga yang namanya publikasi layanan pemerintah itu tidak menjemukan gitu kan dan diingat oleh warganya, tidak hanya lewat saja. Biasanya kan kalau kita mendengarkan ada iklan layanan ya pindah channel gitu kan karena ingin. Tapi kalau misalnya menarik ada hadiahnya itu kan bisa jadi. Nah, kemudian yang kedua adalah dari sektor bisnis, ya sektor bisnis. Pemerintah memberikan himbauan agar membelanjakan ya yang berkantor di daerah saja, yang berkantor di daerah begitu kan, agar membelanjakan biaya marketingnya kepada penyiaran di lokal itu begitu. Nah, bisa Pak, saya kira. Begini nih Pak, kadang kan lembaga penyiaran itu mereka tidak punya link nih untuk dekat dengan pemerintah. Sementara memang pemerintah itu ada program itu khusus. Nah kadang pemerintah itu kalau lihat dari fakta nih ya Pak ya, hanya memilih radio-radio tertentu nih yang memang banyak followersnya atau apa dibandingkan dengan radio-radio yang memang terpencil jauh gitu. Nah, bagaimana untuk menyamaratakan itu agar seluruh lembaga penyiaran itu dapat gitu? Ya. Ya artinya betul ya yang terjadi memang hukum pasar seperti itu begitu ya. Nah, pemerintah itu hadir justru untuk membangun keadilan begitu ya. Oleh karena itu maka diperlukan satu informasi yang presisi begitu ya. Misalnya saya tadi mendengar dari para pegiat lembaga penyiaran begitu kan dengan persoalannya. Nah, itu lokusnya harus jelas. Ya, dari 437 itu petanya seperti apa, peta masalahnya begitu kan, sehingga kita dalam merumuskan kebijakan itu tepat begitu kan. Jadi tidak hanya sekedar kita ini seperti basa-basi, ada keluhan, ya kita ini kan implementasinya tidak serius karena memang tidak ditopang oleh informasi yang presisi tadi begitu ya. Jadi harus presisi. Itu dalam penanganan jangka dekat gitu. Jangka ke depan ya harus disiapkan seperti apa roadmap masa depan penyiaran ya, dengan tadi yang saya katakan seperti dalam situasi era disrupsi informasi, disrupsi teknologi seperti sekarang begitu kan. Harus seperti ada kan harus tercandrakan, tergambarkan begitu kan. Nah, seperti apa nanti itu dunia yang akan kita hadapi dengan dunia penyiaran 5 tahun, 10 tahun ke depan itu seperti apa, itu harus bisa terlihat ya, tergambarkan, lalu kemudian kita susun sama-sama perencanaannya. Misalnya katakan migrasi tadi kan, migrasi teknologi dari
radio konvensional ya hybrid dulu misalnya dengan melalui dengan radio internet begitu kan. Ya ada yang sudah hybrid menggunakan internet gratisan, tapi kan ternyata kan akses ininya juga portal aksesnya ya jadi kurang kurang bagus gitu ya karena namanya juga gratisan gitu kan. Nah, bagaimana pemerintah nih hadir? Pemerintah provinsi begitu kan, apakah memberikan insentif bantuan untuk share bandwidth atau apa begitu kan sehingga servernya di sini sehingga lebih memiliki. Nah, kemudian yang paling mempengaruhi iklan itu kan survei. Ya, gitu kan. Survei ini kan memang seolah-olah hanya itu saja begitu kan yang mempengaruhi minat dari dunia industri untuk beriklan begitu kan. Nah, ini harus diluruskan ini ya. Maksudnya harus dicarikan jalan keluarnya. Kita harus dialog ini. Begitu ya. Harus dialog. Jadi jangan sampai ketutup begitu ya, tertutup bahwa sebetulnya minat masyarakat itu ya tidak anjlok-anjlok amat sih, tapi karena surveinya dibegitukan sehingga akhirnya minat industri untuk beriklan jadi padam di situ gitu. Karena ini yang harus dicarikan penandingnya begitu kan, solusinya begitu. Ini kan soal distribusi ya, distribusi ekonomi. Ya kalau kayak begitu kan ngeri banget kan, bukan trickle down effect lagi gitu kan dalam sini ini mah betul-betul monopoli yang luar biasa. Pada akhirnya kan hanya pemenang tuh ya single saja yang terkuat dan ini begitu kan. Nah ini kan kita hindari lah ya begitu. Terkait dengan permasalahan tadi Pak, kerjasama seperti apa nih yang akan dilakukan oleh pemerintah dengan KPID Provinsi Jawa Barat atau eksekutif terkait nih ya sehingga dapat mewujudkan hal tersebut gitu Pak? Ya. Jadi pertama memang kan gini, KPID itu naturnya adalah mengawasi begitu ya. Ya ini sudah oke lah begitu kan. Nah, tapi masalah saya itu adalah bagaimana KPID juga memiliki ekstra tugas ya untuk turut peduli dalam menggairahkan bisnis penyiaran. Ya. Ya itu tugas pokok utamanya itu betul gitu. Tapi kan KPID ini lembaga yang benar-benar fokus menangani wilayah penyiaran se-Jawa Barat, begitu kan, nggak ada lagi kan. Nah, oleh karena itu maka kami dari DPRD meminta bantuan nih KPID, begitu kan, coba peta masalah terkait lesunya dunia penyiaran ya, daerah terutama begitu kan, lokal ini harus di. Lalu kemudian nanti kita melangkah pada kerjasama, kami akan memanggil nih asosiasi-asosiasi, ya, kami akan mengundang asosiasi-asosiasi untuk urun rembuk, begitu, tapi konkret lah begitu ya, sehingga terpetakan persoalannya begitu kan, insentif fixed income yang mungkin bisa kita akses begitu kan untuk disalurkan kepada penyiaran daerah itu berapa per tahun di Provinsi Jawa Barat ini untuk bisa melakukan, tadi selalu ada penekanan yang berizin gitu ya. Ya itu juga saya juga kan harus mendalami itu. Memang nggak berizin ada begitu ya. Nah, ini juga harus sama-sama kita dalami begitu ya. Ternyata memang ada penekanan itu ya dari rekan-rekan para penggiat begitu kan. Ya seperti di media kan, ada yang berizin tidak berizin, tapi rezeki jadi sama begitu kan karena dia hadir dan sebagainya. Nah mungkin ini harus menjadi kajian. Yang kedua tadi ya pemerintah ada kerjasama demikian. Yang kedua adalah kerjasama dengan bisnis. Gitu. Pemerintah kan memiliki pengaruh gitu kan kepada dunia bisnis untuk melakukan himbauan atau bagian dari regulasi begitu, bisa saja begitu. Jadi share lah begitu kan. Walaupun misalnya katakan dia kan berkantor di wilayah itu begitu, maka dia harus memiliki kewajiban untuk memberikan biaya marketingnya kepada radio lokal. Nah, formula ininya yang harus hati-hati nanti begitu kan. Nah, harus ada aturannya memang, aturan mainnya begitu kan, supaya jangan sampai seolah-olah saja jadinya begitu kan, kita kebijakan tuh ada tuh segini begitu kan, padahal ya kan, tujuan dari keadilannya tidak tercapai begitu kan nanti. Jadi harus memulai, kita duduk bersama gitu sehingga kita bisa mendapatkan. Artinya tadi kan Pak Gubernur saja sudah welcome begitu kan. Cuman tolong bantu saya begitu kan,
bagaimana persoalan yang sesungguhnya secara tertulis, artinya kan secara tertulis, terkonsep dan sebagainya. Nanti kita formula bareng-bareng kan. Artinya dari DPRD masih siap lah pokoknya untuk mendukung. Jadi nanti ke depannya kita bisa bekerja sama gitu ya Pak, untuk mewujudkan ini semua. Ya, mewujudkan itu semua. Nah, begitu. ini saya sempat baca nih Pak sebelum kita ngobrol saat ini, bahwa digital ini, Jawa Barat Digital Provinsi ini salah satu cita-cita dari gubernur kita ya Pak ya, Bapak Ridwan Kamil. Ya, nah, apakah itu benar dan pendapat Bapak seperti apa terkait dengan hal tersebut? Ya, ya Pak Gubernur memang yang kalau menurut saya ini cukup terdepan ya dalam melakukan inovasi-inovasi kebijakan publik dengan melibatkan platform digital begitu ya. Nah, jadi ke depan memang pemerintahan akan lebih transparan, lebih efisien itu dengan menggunakan platform digital gitu kan, lebih pasti gitu kan dalam pelayanan-pelayanan publik. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah pada persoalan digitalisasi ini masyarakatnya juga harus disiapkan begitu ya. Jadi kita kaji begitu kan, karena pasti ada perbedaan antara kapasitas sosiologi perkotaan dan sosiologi pedesaan begitu kan, mulai dari alat untuk melakukan apa ini ari sinyal mah dari kumaha begitu ya, maksudnya tanya ari sinyalnya masih ya karena kita kan bergunung-gunung dan sebagainya itu ada persoalan. Nah itu atasi dulu itu soal itu misalnya kan seperti itu. Lalu kemudian edukasi mengenai era digital ini menjadi penting sekali gitu ya, edukasi mulai dibudayakan sejak dini di sekolah-sekolah begitu ya, di masyarakat begitu. Nah, Jabar Digital Provinsi ini kan memiliki memang sudah merupakan amanat nasional juga gitu. Bahkan pelayanan pemerintah juga ada yang namanya SPBE gitu, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Gitu. Bahkan penganggaran perencanaan program pembangunan juga semua menggunakan itu. Jadi tidak ada lagi tumpukan proposal dan sebagainya yang kemudian hilang judulnya gitu ya, entah kemana, semua online. Sehingga yang bahkan Kementerian Dalam Negeri sekarang se-Indonesia itu ada portalnya begitu kan, perencanaan pembangunan. Jadi satu daerah itu nggak ada lagi duplikasi pembangunan begitu, mudah sekali untuk mendeteksi kalau misalnya ada kesamaan kesamaan judul atau kesamaan lokus begitu kan, sehingga yang namanya keadilan pemerataan pembangunan bisa kita capai dan tujuan sasaran dari persoalan problem yang ada di masyarakat itu dengan lebih mudah terpetakan. Jadi keputusannya pun lebih cepat begitu. Itu yang. Oke, nah sejauh ini nih Pak untuk infrastruktur nih, kan terkait dengan alat dan lain sebagainya sudah sampai mana nih Pak terrealisasikannya? Ya, jadi regulasi sudah ya. Kemarin juga Perda Komunikasi Transmedia. Nah, yang paling penting begini. Pemerintah Jawa Barat berupaya keras untuk kalau di Jawa Baratnya sudah oke lah ya, karena Pemda Jawa Barat ini sering mendapatkan penghargaan tuh dari pemerintah pusat. Begitu kan. Pak Setiaji ini sering mendapat penghargaan ini ya. Kata Pak Setiaji itu karena mitra kerjanya saya gitu kan, Komisi 1. Saya kira itu pujian berbalik pujian saja begitu ya. Nah, tapi yang pasti begini, keberhasilan pemerintah provinsi ini harus juga dengan bisa ditransformasikan ke kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota begitu. Beberapa daerah sudah saya lihat prestasinya ya. Kabupaten Kota Bandung, Sumedang, Bogor kalau nggak salah itu sudah mulai itu merasakan manfaat dari insentif pemerintahan berbasis digital ini begitu kan. Nah, jadi tidak hanya infrastruktur tetapi SDM harus disiapkan. Ya, benar. SDM ya. Kan era teknologi kemarin. Iya. SNU aina sudah eselon begitu kan, itu kan zaman mesin ketik begitu gitu kan. Ya saya aja kan zaman baru masuk Windows 95, transisi dari sistem DOS begitu kan. Oh begitu ya, internet ya di akhir-akhir saya kuliah saja menjelang mau lulus baru itu jaringan internet tuh masuk ya. Nah apalagi mereka yang menjadi pejabat yang kemudian ininya, artinya
di daerah juga harus disiapkan SDM-nya begitu ya, sehingga yang disebut dengan misalnya keputusan pemerintah dengan satu data, ya istilah satu data teh, jalma anu miskin teh geus moal robah-robah data nangan hiji begitu ya, tidak ada lagi multi tafsir antar instansi gitu kan. Nah persoalan itu saja itu harus betul-betul kerja ekstra begitu kan, untuk membuat satu sistem bersama ya, lalu kemudian data tersebut juga itu presisi melibatkan ini. Jadi tidak sekadar kemudian melakukan survei ya dengan margin error dan sebagainya terus diproyeksikan, akhirnya kan melesetnya banyak, ribut aja kan waktu soal bansos itu kan. Awal-awal tuh ya waktu kita rame COVID itu, tapi beruntung kemudian pemerintah provinsi terus berupaya keras ya untuk membuat cleansing system disebutnya itu. Jadi yang menerima bantuan pusat sudah nggak boleh lagi menerima bantuan ini. Oh itu kan banyak sekali gitu kan ininya. Nah, hal-hal seperti itu lah. Oke, baik Pak. Nah untuk memanfaatkan digital ini kan tidak semua orang tahu gitu ya Pak ya. Tidak semua orang, bahkan kita aja di pemerintahan pun masih perlu diedukasi ya Pak. Ya, betul. Karena kan dari segi usia dan lain sebagainya, internet itu baru hadir saat ini ya, Bapak sudah sebutkan. Kemudian dari lapisan masyarakat, usia, jenis kelamin dan sebagainya. Nah, adakah program atau cara jitu nih Pak untuk mewujudkan agar seluruh lapisan masyarakat itu dapat mendapatkan era digital ini dengan mudah gitu Pak? Ada nggak program jitunya gitu? Yang pertama ya dari sisi pemerintahannya dulu ya, karena pemerintahan itulah yang kemudian mewarnai dari dalam skala masif ya, itu kehendak. Misalnya gini, sekarang perizinan nggak perlu datang, kan nggak perlu numpuk lagi, misalnya kan begitu kan, cukup melalui format aplikasi begitu kan, begitu perizinan itu, lalu kemudian terkonfirmasi sah begitu kan, kemudian muncullah legalitas dari pemerintah. Nah mau tidak mau kan masyarakat, para pegiat yang dimaksud ya, itu kan mendalami soalan perizinan melalui sistem aplikasi begitu kan. Soal tender juga kan begitu gitu, semua masyarakat. Kebijakan publik itu kan dapatnya bantuan-bantuan juga, misalnya vaksin gitu kan dilaporkan melalui aplikasi gitu kan, sistem aplikasi begitu kan. Nah seperti itu ya. Nah kemudian memang masih diperlukan kajian lagi begitu ya. Yang pertama bahwa aksesibilitas masyarakat terhadap informasi digital ini kan sebetulnya untuk di Jawa Barat berapa sih secara persentase gitu ya. Gitu. Toh masih kan belum semua pakai telepon smartphone begitu kan, itu karena sementara akses bagi publik ya individual itu ya melalui smartphone gitu. Lalu kemudian misalnya pembelajaran di sekolah yang sekarang melalui daring, nah ya itu yang paling cemerlang nih sekarang gitu kalau menurut saya begitu ya. Tadinya saya juga agak pesimis begitu ya. Nah tetapi kemudian saya melihat hikmah yang luar biasa ya. Jadi blessing in disguise. Jadi orang tua mau tidak mau harus melek itu yang namanya aplikasi pembelajaran melalui ini. Bagaimana bisa mengajari anaknya, membimbing anaknya begitu kan kalau si ibu atau si orang tua itu kemudian tidak memahami sistem aplikasi itu gitu kan. Nah, by proses tadinya kan ada berkelompok gitu kan, karena kan semua tidak mengerti begitu kan, berkelompok mengerjakan, tapi akhirnya mulai kan merasakan pembelajaran ya, jadi kegiatan belajar mengajar tetap bisa dilaksanakan walaupun berada di rumah begitu kan, begitu. Dan bahkan pemerintah juga kan membantu pengadaan handsetnya gitu kan, alatnya begitu bagi yang tidak mampu untuk membeli alatnya gitu. Berarti sejauh ini masyarakat memang sudah merasakan ya Pak ya dari kelebihan digital ini. Ya, bahkan betul. Antusias dari masyarakat itu kan hampir 50-50 itu responnya positif gitu ya Pak. Positif gitu ya, positif itu. Jadi artinya kita terhindar dari ya sekolah kan baru kali ini ya dalam sejarah peradaban yang saya tahu begitu kan, manusia diliburkan sampai 1 tahun begitu kan. Gitu kan, saya mah pernah berhenti sekolah zaman dulu teh waktu Galunggung Bitu. Gunung Galunggung Bitu. Itu teh rada lama sebulan. Waktu masih itu tahun 82, udah lahir belum? Saya teh lagi SD waktu itu. Wah, itu sampai rapot aja dibawa
untuk mengungsi. Saya kan di Tasik begitu kan, waktu gelundung itu. Nah itu terkenang karena itu yang namanya liburan paling lama di situ. Rapot di bawah itu supaya apa? Supaya dimanapun ada sekolah, kan ngungsinya ke Ciamis. Nah ada gedung sekolah gitu kan, kita bisa bersekolah di situ. Misalnya karena hari itu kelas 3 ya, ya saya bisa ikut bersekolah. Nah itu masa daruratnya seperti ini, bahkan kebayang setahun lebih. Tahun Pak, Begitu. masih muda keluar sudah tua gitu. Nah iya begitu kan, jadi kebayang parangling kata anak-anak kita tuh ya kalau misalnya pada reuni, jika reuni masuk sekolah. Sangat berbeda gitu ya. Ya begitu. Tapi artinya digital inilah yang kemudian menyelamatkan begitu kan proses ajar mengajar menjadi tetap bisa digiatkan. Soal efektivitasnya ya memang pastilah ada bedanya begitu ya. Tetapi yang saya tahu sekarang emak-emak juga belajar matematika lagi gitu ya. Karena kan begitu. Belajar lagi apa yang dia pelajari dulu waktu sekolah begitu kan. Ya sepanjang SD majikana biasanya maka hontangan argis SMA makan meren geus algoritma itu sudah aljabar sudah apa ini mah ada riut mungkin ya. Nah begitu. Tapi yang anak SD itu kelihatannya para ibu, orang tua itu kemudian belajar lagi ya, harus membimbing anaknya. Itu hikmahnya. Jadi hikmahnya mama juga ikut pinter lah. Mama lebih pintar lagi. Iya. Oke, itu untuk seluruh lapisan masyarakat nih. Untuk sobat penyiaran nih, untuk sobat penyiaran di Jawa Barat nih ada televisi lokal, ada radio lokalnya juga. Nah, bagaimana mereka dapat memanfaatkan era digital ini, Pak? Khususnya dengan ada program Jabar Digital ini. Ya, jadi keperluannya begitu. Jadi dari radio yang konvensional yang ada, ini bagaimana nih migrasi ke internet, gitu ya. Nah, bukan migrasi lah, artinya hybrid aja dulu begitu kan. Toh banyak yang berupaya untuk mempertahankan frekuensi ya dan sebagainya. Tetapi ini harus ada pelatihan gitu kan. Yang kedua, gini, kita fokus pada ininya dulu. Ya setelah tadi penyelamatan dalam waktu dekat gitu, dalam waktu singkat, ini jangka panjangnya. Begitu. Saya kira penyiaran itu kan selalu ada begitu ya, selalu ada dibutuhkan. Platformnya saja yang berganti-ganti. Esensinya mah komunikasi massa tetaplah begitu ya. Dan itu namanya manusia sebagai makhluk sosial ya tidak akan bisa digantikan oleh robot begitu kan. Begitu ya. Jadi saya yakin selalu ada. Toh sekarang kan begitu podcast kan muncul lagi kan. Divideokan orang lagi siaran divideokan mun baheula justru begitu sanu rek nonton gitu kan. Da kesel jelema naon hareupeun mic begitu segala macam ngomong, tapi sekarang justru dengan pola siaran radio, tapi kemudian di platformnya di podcast, katakan seperti itu, malah jadi daya tarik lagi begitu. Jadi artinya ada selalu begitu bahwa substansi itu tidak pernah hilang begitu, kebutuhan itu selalu ada begitu. Nah, yang terpenting pada saat ini itu bagaimana meningkatkan kreativitas gitu kan, gairah itu kembali gitu. Jadi misalnya gini, masukkan ini ke dalam kategori UMKM. Gitu kan dunia penyiaran itu masukkan sehingga masuk tuh anggaran untuk pelatihan ya, untuk pelatihan kreatif begitu. Undang para profesional ya, misalnya para pendongeng, para musik director, para seperti Cynthia ini udah bagus ya wawancaranya begitu kan, apalagi begitu kan seperti itu berlatih begitu. Saya bahkan sudah minta kepada salah satu radio nih ya, saya bilang gimana kalau siarannya itu datang ke pasar begitu kan? Langsung ya. Langsung. Jadi penyiarna teh ditodong gitu langsung. Bukan yang menyiarkannya itu si warga begitu. Jadi kalau kita kan jurnalisme publik ya, public journalism gitu ya. Nah, sekarang mah penyiar ibu mak penyiar begitu kan, kalau itu wah kan mau sapa-sapa segala macam gitu kan. Kan bisa melalui internet, maka jaringannya begitu kan segala macam. Ada fotonya yang kemudian di-share di dalam grup itu. Saya kira optimis lah, orang komunitas saja bisa gitu kan ada, apalagi kalau misalnya ini yang konvensional, radio konvensional gitu ya. Artinya sepanjang publik itu dilibatkan begitu kan dan sekarang justru malah lebih cepat viralnya begitu kan ya. Tidak perlu dalam waktu singkat udah bisa mendapatkan perhatian publik begitu. Gitu. Oleh karena itu nih, bagaimana DPRD mendorong eksekutif untuk cepat mensukseskan ini, Pak? Ya. Jadi tadi ya eksekutif nanti
setelah mendapatkan masukan ya, dari rekan-rekan pegiatnya sendiri. Saya kan hanya dari pandangan dan dari informasi yang saya dapat gitu kan. Secara presisi seperti apa persoalannya nanti dari pihak para pegiat lembaga atau lembaga penyiaran itu sendiri seperti apa. Tertulis begitu kan. Jadi dibiasakan tertulis segala sesuatu persoalan itu seperti apa, cash flow-nya bila perlu biar kita tahu cash flow-nya kayak gimana sih performanya gitu kan. Pasti beda lah antara kota Bandung dan Ciamis begitu kan, jauh gitu kan. Nah karena itu pemerintah kan harus adil ya, harus menjamin ya, harus hadir dalam menjamin keadilan itu sendiri begitu kan. Nah seperti apa formulanya nanti kita begitu kan. Jadi ulah nu teu butuh ditulungan begitu kan. Ari nu butuh pisan kalau lupa begitu kan, tidak ini luput begitu. Nah begitu loh Neng. Ya. Pertanyaan yang terakhir nih Pak, untuk sobat penyiaran yang ada di Provinsi Jawa Barat, bagaimana DPRD menghimbau sobat penyiaran yang ada di Jawa Barat terkait dengan ayo cepat kita menggunakan digital ini dan lain sebagainya. Menghimbaunya dalam cara apa? Ya gini, jadi mungkin bukan menghimbau ya, jadi artinya pelayanan publik itu memang sudah bertransformasi ya, hampir seluruhnya kepada platform digital begitu ya. Pelayanan kartu penduduk sudah tidak ini lagi begitu kan, nggak perlu dipoto begitu dan sebagainya ya begitu. Tetapi ya memang untuk membuat susunannya untuk kartu penduduk ya harus dong ketemu RT-nya, ketemu RW harus, karena kan nggak mungkin Pak RT video call gitu ya, tidaklah, harus ketemu. Yang namanya kan mau jadi warga itu mah jangan dilupakan kalau begitu. Tetapi dari sistem digital karena terintegrasi semua NIK itu sebagainya kan cepat gitu kan menjadi KTP seperti itu. Nah maksud saya bahwa ini tidak terhindarkan ya, namanya digital ini gitu kan. Ini adalah satu sarana, apalagi kita ini bangsa besar ya, dengan 240 juta, 50 juta ada di Jawa Barat begitu kan. Jadi hanya dengan itulah yang namanya jaminan efisiensi, transparansi dan keadilan bisa kita wujudkan begitu. Dan pemerintah juga ya tidak keliru ya, misleadingnya lebih sedikit lah begitu kan ketika harus digital. Karena kalau platform digital itu mudah untuk dianalisis, dikaji, dievaluasi untuk perbaikan berikutnya begitu. Gitu. Jadi ya warga harus berpartisipasi aktif gitu kan untuk mensukseskan platform digital dalam pemerintahan itu. Berarti intinya di sini bukan hanya pemerintahan saja yang bekerja ya, tapi seluruh lapisan masyarakat, terutama di masyarakat. Jadi kita harus bekerja bersama-sama untuk mewujudkan era digital ini. Betul. Oke, gimana sobat penyiaran? Masih ingin lanjut? Tapi mungkin penjelasan ini cukup sampai di sini ya. Saya juga ucapkan terima kasih. Terima kasih ya Allah, terima kasih untuk segala penjelasannya. Mungkin ada satu patah dua patah kata nih untuk sobat penyiaran yang ada di Jawa Barat. Boleh nih Bapak, mau memberikan saran atau apa, silahkan boleh kepada sobat penyiaran. Jadi ini sobat penyiaran mukanya ke sini kalau baik. Jadi kepada lembaga penyiaran yang ada, ada juga kamera di sini. Baik. Jadi lembaga penyiaran yang ada ya, jadi artinya bahwa kami dari DPRD berupaya keras gitu ya untuk sama-sama mencarikan jalan keluarnya gitu kan. Terlebih dunia penyiaran juga sangat strategis di era bagaimana kita memulihkan perekonomian pasca COVID ini gitu ya, dengan pertumbuhan yang minus 4%. Syukur sekarang kan ada kenaikan 2%, jadi tersisa masih pertumbuhannya masih minus 2% begitu ya. Dan dunia penyiaran adalah yang sangat strategis untuk bagaimana kita membangun satu opini positif begitu ya. Karena harus membangun optimisme. Yang namanya berbicara kasus ada semua dunia susah sekarang gitu ya. Tetapi bagaimana agar mentalitas kita sebagai bangsa gitu ya, itu menunjukkan adab yang tinggi untuk sama-sama mengatasi persoalan ini bersama begitu. Nah wajah peradaban itu sesungguhnya ditafsirkan melalui penyiaran. Gitu. Para jurusiar, para media itu mentafsirkan sesuatu yang dikonsumsi oleh publik secara umum begitu. Misalnya begini, ada satu kebijakan gitu kan. Kebijakan ini bagus sebetulnya.
Tapi tidak ada kebijakan yang sempurna, ada mana ada gitu kan. Dan tidak mungkin satu kebijakan itu menguntungkan semua 100%, nggak mungkin itu, nggak ada gitu ya. Gitu. Agak sulit kita untuk melakukan. Belum lagi karena terdiri dari birokrasi yang bertingkat dan sebagainya gitu. Nah, sesungguhnya itu kebijakan itu yang terbaik yang bisa dilakukan gitu kan oleh pemerintahan begitu kan. Nah, ada kegagalan, katakan ya 5%, 7% itu miss begitu kan dan sebagainya. Tetapi kemudian dunia penyiaran itu saja tentang kegagalan saja begitu. Nah, biasanya yang gagal itu bercerita kan, marah-marah dan sebagainya awal begitu kan. Tapi yang 97% yang menerima katakan manfaat dari itu kan diem biasanya. Nah, akhirnya kita memandang keliru. Secara kolektif akhirnya kita keliru bahwa kebijakan itu gagal. Nah, ini bahaya begitu kan, seperti itu gitulah. Ya. Padahal kalau dirubah itu kebijakannya nggak ada lagi begitu kan gitu yang lebih, karena itu adalah merupakan proses yang terus penyempurnaan terus menerus. Nah, persoalannya apakah kita bisa membangun optimisme begitu kan apabila kemudian kita selalu merasa salah gitu, apa yang dilakukan itu salah lagi. Saya kira itu tidak menolong begitu. Oleh karena itu maka dalam konteks membangun optimisme bersama di sini, itu yang kita maksud. Dunia penyiaran itu mentafsirkan seperti apa keadaan kita begitu kan. Baik atau buruknya mereka lah begitu kan, para pegiat di penyiaran yang menentukan. Begitu. Gitu, Neng. Jadi makanya selalu DPRD ini akan selalu mendukung penuh begitu kan supaya sehatnya dunia penyiaran Indonesia. Ya. Gimana sobat penyiaran? Jelaskan yang dijelaskan oleh Bapak Bedi Budiman. Intinya kita harus tetap optimis ya Pak ya, dalam segala apapun itu. Banyak jalan menuju Roma ya, bukan Roma Irama ya, banyak jalan menuju Roma. Apapun itu tetap optimis, jangan pesimis. Oke? Tetap jaga kesehatan Bapak. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sehat selalu di masa pandemi ini, tetap jaga kesehatan ya Bapak ya. Dan untuk seluruh sobat penyiaran, jumpa lagi di pekan depan masih dengan saya Cynthia di Jawara Ngejat, Jawa Barat Juara Ngobrol jeung Pejabat. Saya Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.